Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja. Oke, berdasarkan absen sepertinya masuk semua. Jadi sebelum itu, kita bisa mulai pembelajarannya. Silakan Richard dipimpin doa lebih dulu. Hari ini kita akan belajar tentang medan listrik. Kalau minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang gaya listrik. Ada yang masih ingat tentang gaya listrik? Masih Bu, masih. Iya. Gaya listrik itu gaya yang kayak gimana? Kalau positif dia mendekati Q, kalau positif mengeluarkan menjauhi Q, kalau negatif itu mendekati Q. Nah, itu gaya listrik. Coba. Gaya listrik itu kan interaksi antar dua muatan listrik. Bisa sejenis ataupun berbeda jenis. Gaya yang dihasilkan itu adalah gaya apa aja? Gaya yang tolak-menolak dan tarik-menarik. tolak-menolak dan tarik-menarik gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang medan listrik. Nanti setelah mempelajari ini, materinya itu kita nanti akan memahami tentang konsep medan listrik serta menganalisis medan listrik yang bekerja pada muatan listrik. Muatan listriknya itu bisa satu atau lebih dari satu gitu. Nah, di sini ada kata medan dan ada kata listrik. Nanti kalian telaah dari bahasa itu medan listrik itu apa gitu. Nah, untuk memahaminya, ini Ibu ada sedikit percobaan sederhana. Cuma butuh 2 buah sedotan sama 1 buah botol sebagai penyangga. Nanti coba kalian perhatikan gimana caranya si sedotan itu bisa bergerak gitu ya. Coba ditonton dulu. Oke, gimana tentang videonya?
Gimana? Udah pernah coba percobaan kayak gitu? Belum, Bu. Belum. Oke. Tadi sebelumnya sedotannya sebelum diletakkan di atas botol, sedotannya diapain dulu? Dekatkan gitu. Jaringannya agak lemot ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, maaf ya sebentar. Tapi tadi videonya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu, tapi patah-patah gitu, Bu. Oh iya. Bentar Ibu ganti jaringan dulu. Coba disimak lagi ya videonya. Nah, gimana? Masih patah-patah? Iya ya. Oke, kalau misalnya seperti itu kita lanjut aja. Nah, sekarang kita tadi tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Di sini ada dua kata, ada medan, ada listrik. Kalau kamu berkata, kalau kamu tahu tentang medan itu apa? Medan yang kamu kenal, medan itu Media, apa? Bu. Pusat, Bu. Gaya. Media. Apa? Gaya. Apalagi? Medan. Area. Area. Ada yang nyebut area.
Selain itu ada lagi? Nah, untuk mempermudah kamu ingat aja kota Medan gitu. Berarti di kota itu apa? Medan itu adalah kota yang ada di Sumatera, daerah Sumatera. Jadi bisa diibaratkan sebagai Medan itu adalah daerah gitu ya. Jadi daerah. Nah, sedangkan medan listrik itu apa? Nah, jadi kita membicarakan tentang daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik gitu. Nah, karena dipengaruhi gaya listrik inilah nanti daerah itu masih disebut sebagai medan listrik. Nah, medan listrik itu adalah vektor medan yang terdiri dari vektor-vektor yang terdistribusi di sekeliling benda bermuatan. Gitu. Jadi dia ditimbulkan dari garis-garis medan listrik yang berbentuk vektor-vektor. Nah, vektor-vektornya itu seperti apa? Vektor-vektor ini biasanya juga disebut sebagai garis medan listrik. Nah, garis medan listrik itu apa sih? Ada yang tahu? Garis medan. Berarti kita ngomongin tentang garis nih di sini, garis-garis. Berarti ada garis di sekeliling muatan listrik. Nih, contohnya seperti ini. Jadi ada muatan listrik, lalu di sekelilingnya ada garis-garis. Nah, garis-garis inilah garis-garis vektor medan listrik gitu. Nah, garis-garis ini itu dibedakan berdasarkan jenis muatannya. Selain itu, dia juga memiliki 3 sifat. Kalau muatannya positif, maka garis medannya itu arahnya keluar dari muatan nih, ke segala arah. Sedangkan kalau negatif, itu dia memasuki muatan dari segala arah. Itu. Jadi dikeluarkan oleh muatan positif dan diterima kalau muatan negatif itu menerima gitu. Nah, ini contohnya. Untuk garis medan itu tidak boleh saling berpotongan. Nih, kayak gini. Jadi dia saling berpotongan, itu nggak boleh. Tapi dia ketika bertemu akan melengkung. Gitu. Makanya ketika positif ketemu positif, itu dia tidak akan bertemu garis medannya. Negatif dan negatif pun sama. Nah, lalu jumlahnya gimana? Semakin rapat garisnya, maka menunjukkan medan listriknya akan semakin kuat. Kalau misalnya gambarnya seperti ini, berarti yang lebih kuat yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Kiri, Bu. Yang Kiri, Bu, sebelah kiri. kiri. Kenapa yang sebelah kiri, Rizky? Itu, Bu. Garisnya lebih banyak, lebih rapat. Benar. Bagus. Jadi karena sebelah kiri garisnya lebih banyak, lebih rapat, maka memiliki kuat medan yang lebih besar gitu. Nah, bagaimana caranya mengetahui besar medan listrik pada muatan listrik? Gitu. Kata kuncinya tadi di awal, kalau medan listrik itu termasuk ke dalam vektor gitu. Nah, kalau muatannya hanya satu, kita bisa langsung menggunakan ini. Ini didapatkan dari gaya dan muatan uji. Jadi kalau sebelumnya kamu mempelajari 2 muatan yang berinteraksi antara muatan 1 dengan muatan 2, nah untuk medan listrik, muatan 2-nya itu kita anggap sebagai muatan uji. Gitu. Nah, muatan ujinya ini itu besarnya Q kecil. Sehingga nilai E itu sama dengan setara dengan F berbanding terbalik dibagi dengan besar muatan uji. F-nya itu kita dapat dari rumus gaya Coulomb.
dibagi Q. Nah, karena salah satu muatannya itu sudah diganti menjadi muatan uji di sini, maka Q-nya itu nanti kalian coret sehingga mendapatkanlah nilai K Q per R kuadrat. Ini adalah besar muatan untuk satu muatan. Jadi kuat medan untuk satu muatan. Tapi kalau muatannya lebih dari 2 gimana? Misalnya seperti ini. Ini ada muatan A dan muatan B yang masing-masing bernilai positif. Lalu kita letakkan muatan C sebagai muatan uji. Sebelumnya itu kan kita dapat kalau untuk positif arah medannya tadi kemana? Keluar, Bu. Ke kiri, Bu. Keluar. Jadi menjauhi kan? Menjauhi muatan. Nah, karena di sini muatannya ada di sebelah kiri, maka karena dia menjauhi muatan, C-nya ada di sebelah kanan, jadi E untuk muatan A itu arahnya menjauhi muatan A. Jadi ketika kamu tarik garis ini seperti ini. Dari kiri ke kanan. Sehingga E A-nya itu arahnya ke kanan. Nah, untuk yang B-nya, begitupun yang B-nya. Menjauhi muatan yang si B. Nah, jadi di sini muncullah EB. Sehingga ketika ditotalkan, maka muncullah sigma E di C itu adalah E1 ditambah E2. Kenapa ditambah? Kan dua-duanya keluar, Bu. Dua-duanya sama-sama ke kanan, Bu. Dua-duanya sama-sama ke kanan. Nih, arah panahnya sama. Sehingga ketika E yang A-nya positif, maka E B-nya juga ikut positif. Lalu kalau dia membentuk sudut seperti ini gimana? Gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini, kamu kan berarti nanti akan muncul dua vektor yang saling mengapit. Maka digunakanlah rumus vektor yang berapit. Nah, jadi E-nya itu timbul dari E1 kuadrat plus E2 kuadrat ditambah E1 E2 cos theta. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Ibu, Nggak ada. Sudah paham itu untuk kali E2-nya konsep ya? bukannya 2 kali E1 tambah 2 kali E1 E2 ya, Bu? Iya, bagus. Jadi di sini harusnya ada Angka 2, Bu. angka 2 gitu. Diperhatikan ya. Jadi E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2 E1 E2 cos theta. Kayak gitu. Bagus. Terima kasih Richard. Oke, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi? Kalau tetanya itu dapat dari mana? Dapat dari, kalau tetanya itu 120 derajat, benar nggak, Bu? Kalau dinyatakan segitiganya itu sama sisi. Oke, benar. Nah, itu sudutnya sudut yang mana yang kita pakai? Sudut yang diapit oleh dua vektor ya. Jadi nggak selalu harus 120 atau 60. Selama dia diapit dua vektor, maka itu sudut yang kita gunakan dalam perhitungan. Gitu. Nah, sekarang ada contoh soal. Coba diperhatikan. Sebentar.
kita punya contoh soal seperti ini. Nah, kalau contoh soalnya seperti ini, yang pertama kali kalian lakukan adalah gambarkan dulu arah vektornya ya. Di sini kita punya dua muatan, A dan B. Lalu satu muatan uji, yaitu C. Gitu. Nah, caranya gimana? Pertama, cari tahu dulu arah muatan si A itu kuat medannya kemana, lalu yang B itu kuat medannya kemana gitu. Sekarang kalau A dengan C, berarti ke arah kuat medannya ke kanan atau ke kiri? Yang A ke kanan. Berarti si C ini bergerak ke kanan ya. Ini adalah E A. Kalau yang dengan B berarti kemana? Ke kanan juga, Bu, ke kanan. Coba Ke dilihat kiri, Bu. muatan Kiri, Bu. ke, Kiri. kalau negatif berarti kemana? Mendekati muatan atau menjauhi muatan? Berarti dia Mendekati. masuk atau keluar? Masuk. Masuk, berarti ke kiri atau Masuk ke ya, Bu? kanan? Berarti ke Kiri, kiri, kiri. kiri kan? Nah, ini muncullah E di B. Selanjutnya, baru kita mulai perhitungan. Gitu. Nah, untuk mencari EA, maka kita hanya perhatikan muatan yang di A dengan muatan yang C. Gitu. Jadi karena kita mau menghitung kuat medan A, maka Q yang kita gunakan adalah Q A. Nah, di sini Q A itu nilainya plus Q. Lalu jarak yang kita gunakan adalah jarak dari A ke C. Ini R A. Gitu. Jangan lupa dikuadratkan. Karena kita pakai jarak dari A ke C, maka di sini R-nya ditambah sehingga muncullah 3R. Jangan lupa dikuadratkan gitu. Nah, di sini Q-nya, Q-A-nya bernilai Q. Gitu. Sedangkan untuk yang B, berarti tinggal gunakan yang B-nya saja. B-nya itu min 4 Q. Yang kita masukkan rumus itu hanya nilai 4 Q-nya saja. Nih. Negatifnya itu hanya digunakan untuk mencari jenis, untuk menentukan medan listriknya. Jadi ketika di sini itu K Q A adalah 4 Q per 2R kuadrat. Lalu K-nya itu 4 Q dibagi 4 dicoret, maka muncullah Q R kuadrat. Setelah semuanya sudah kita tahu nilainya berapa aja, baru kita masuk ke penjumlahan vektornya. Karena tadi di awal nih EA dan EB-nya itu arahnya saling melawan, maka ketika EA-nya positif, maka EB-nya menjadi negatif. Nah, ketika negatif ketemu dengan positif, maka muncullah negatif. EA-nya kita dapat dari persamaan yang satu, lalu EB-nya dari yang kedua, tinggal dijumlahkan, samakan penyebutnya, lalu hitung sehingga didapatkanlah hasil min K 8Q per 9R kuadrat. Tuh. Nah, atau bisa juga kamu tulis sebagai K 8Q per 9R kuadrat searah EB. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Udah, Bu.
Enggak, oke. Kalau gitu kita lanjut untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah di-download? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Ya, Ya. oke. Nah, sekarang Ibu akan contohkan dulu simulasinya seperti tinggal kalian diskusikan lagi sudah sama atau tidak, atau jika ada pertanyaan yang mengenai simulasi itu gimana, silakan ditanyakan. Sebentar lagi loading. Oke. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk PET-nya, simulasi PET-nya. Pertanyaan pertama itu tentang apa? Tentang kuat medan pada satu titik ya. Jadi untuk menggunakannya itu, Iya, Bu. di sini ada kolom yaitu field, terus voltage, value, sama grid. Nah, grid ini nanti kamu pakai untuk menentukan jarak. Dua kotak dari grid, dua kotak besar ini setara dengan 1 meter. Di sini ada muatan positif negatif. Ini nanti kamu checklist. Setelah itu kamu tinggal tarik aja muatannya, maka akan muncul garis-garis medan sesuai dengan arah muatan gitu. Nah, untuk mencari nilai satu titiknya itu kamu gunakan yang sensor. Jadi dari sini misalnya di sini sensornya berapa, kita letakkan di sini, nanti akan muncul nilai listrik yang satuannya volt per meter. Nah, ketika kamu ingin tahu jarak dari muatan ke sensornya itu berapa, tinggal gunakan meteran yang ada di sebelah kanan. Ini untuk memudahkan bisa dihilangkan dulu garis medannya di sini, lalu ditarik sampai ke arah sensor. Di sini nanti akan muncul jarak dari muatan ke sensornya, gitu. Nah, kalau muatannya lebih dari 1, misal ditanyakannya itu 2 nanocoulomb atau 3 nanocoulomb, berarti tinggal ditambahkan aja, jadi ditumpuk aja si muatannya. Misalnya ini kan tadi baru 1 nanocoulomb nih, tambahkan tinggal ditumpuk, kalau misalnya 3 berarti tumpuk 3. Gitu. Gambarnya kelihatan di sini akan makin terang warnanya. Kayak gitu ya. Silakan didiskusikan. Setelah itu kita akan lanjut presentasi. Ibu kasih waktu maksimal 15 menit ya. 15 menit, silakan didiskusikan ulang. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang LKPD-nya, silakan ditanyakan. Gitu, sebelum dipresentasikan. Ya, silakan dimulai.
Gimana? Ada kesulitan? Ada yang sudah siap untuk presentasi? Gimana IPA 3? Sudah siap presentasi? Ya. Iya Bu, siap. Bisa dimulai Siap. Bu. Oke, siapa yang mau presentasi? Kelompok 1 Bu. Oh iya, silakan. Kelompok 1 harap kameranya tolong dinyalakan semua ya. Ya, silakan dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fatika Widya Ramadhani, Ijazah Biasmantika, Nur Habibi, Rahma, dan Triangga. Kami akan mempresentasikan LKPD tentang medan listrik. Setelah melakukan percobaan dari langkah-langkah nomor 1 sampai 16, kami mendapatkan jawaban untuk soal yang tertera di LKPD. Nomor 1 akan dibahas oleh Nur Habibi. Untuk nomor 1 akan dibahas oleh Triangga. Nomor 1, soalnya 2 buah titik terletak pada jarak tertentu di sebelah kanan muatan Q1.
ada dua gambar di nomor 1 itu Q1 sama dengan 2 ton kolom dengan jarak 2 meter. Gambar kedua Q1 sama dengan 2 Newton kolom dengan jarak 3 meter. Bagaimana besar medan dialami muatan O dibandingkan dengan yang dialami muatan P? Tuliskan alasannya. Jawabannya, lebih besar medan listrik yang dialami muatan O karena muatan lebih dekat dengan pusat medan listrik berdasarkan rumusnya, yaitu E sama dengan F per Q atau E sama dengan Q per R kuadrat. Medan listrik berbanding terbalik kuadrat dengan jarak. Jadi semakin besar jarak antara muatan dengan pusat medan listriknya, maka semakin kecil kuat medan listrik yang dialami muatan tersebut. Oh, berikut adalah buktinya. Itu adalah Ini untuk bukti dari simulasi untuk pada muatan O sejarak 2 meter, medan listrik sebesar 4,46 V per M. Untuk muatan P sejauh 3 meter, maka medan listrik sama dengan 2,01 Vm. Hingga yang lebih besar medan listrik adalah jarak yang lebih dekat atau pada muatan O. Nomor 2 akan dijelaskan oleh Nuha Bibi. Untuk nomor 2A, di situ ada Q1 yang sama dengan 1 Newton kolom, terus ada titik P di tengah, dan ada Q2 dengan buatan 2 Newton kolom. Untuk Q1 ke titik P itu 2 meter, dan dari Q2 ke titik P itu 3 meter. Untuk mencari jawaban besar medan listrik dengan cara E dikali E sama dengan K, Q1 per R1 kuadrat ditambah Q2 per R2 kuadrat. Untuk Q1-nya yaitu 1 dikali 10 minus 6 pangkat minus 6 per R per 2 kuadrat ditambah 2 kali 10 minus 6 per 3 kuadrat. Hasilnya 1 dikali 10 pangkat minus 6 per 4 ditambah 2 dikali 10 pangkat minus 6 per 9. Lalu 9 dikali 10 pangkat minus 6 ditambah 4 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi 36. Lalu 9 dikali 10 pangkat 9 dalam kurung 13 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 36. Hasilnya 3,25 V per M. Dan ini adalah hasil percobaan melalui PET dengan hasil 3,24. Selanjutnya nomor 2B akan dijelaskan akan saya sendiri, yaitu Jauza. Yang pertama, positif Q1 sama dengan 1 nanokolom sejauh 3 meter terhadap Q2 sama dengan 1 nanokolom dan bermuatan min, kemudian sejauh 4 meter terhadap medan P. Hasilnya adalah
0,35 F per M yang dibuktikan melalui simulasinya. Ini dia. Untuk dalam perhitungan rumusnya, hasilnya juga sama sehingga terbukti bahwa medan listrik sebesar 0,35. Selanjutnya, untuk nomor 3 yang A akan dijelas oleh Fatika. Untuk nomor 3, di manakah letak titik P sensor pada gambar berikut jika medan listrik di titik P bernilai 0? Jelaskan dengan menggunakan konsep medan listrik. Untuk yang A, jika letak titik P-nya sama dengan 0, di situ ada dua muatan. Yang pertama muatannya itu plus sebesar 1 nanokolom berjarak 2 meter dengan Q2 yang bermuatan negatif sebesar 2 nanokolom. Berdasarkan hasil dari hitung manual kami, E1 sama dengan E2 dengan permisalan jarak dari muatan P itu kami misalkan dengan X, dan untuk jarak muatan P dengan Q2 dimisalkan dengan 2 plus X. Dimasukkan ke dalam rumus. Untuk perhitungan manual, untuk Q1 kami mendapatkan hasil 482,8 cm dan Q2 kami mendapatkan hasil 689,6 cm. Untuk hasil dari PET yang pertama, untuk Q1 yang bermuatan positif itu dia dapat 488,3 cm. Jadi ada sedikit selisih dari perhitungan manual kami dengan PET. Lalu untuk Q2-nya yang bermuatan negatif 689,6 cm. Sama persis dengan perhitungan manual kami. Selanjutnya, untuk nomor 3 yang B akan dijelaskan oleh Rahma. Di nomor 3B terdapat soal yang di sebelah kiri muatan positif dengan 1 nanokolom dan di sebelah kanan terdapat 2 nanokolom dengan jarak 6 meter. Didapat jarak dari Q1-nya itu 252,9 cm dan jarak dari Q2-nya yaitu sebesar 351,6 cm. Didapat dari perhitungan melalui persamaan K1 per X kuadrat sama dengan KQ2 per 6 min X kuadrat. Lalu didapatkan hasil 248,5 cm. Ada selisih sedikit dari percobaannya karena angkanya sulit untuk dipaskan. Dan untuk Q2-nya kami mendapatkan sebesar 351,5 cm. Berikut bukti percobaannya. Selanjutnya adalah nomor 3 yang C akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Jauza. Yang pertama ada muatan negatif Q1 sama dengan min 1 nanokolom sejauh 7,5 meter
terhadap Q2 bermuatan negatif sama dengan min 2 nanokolom. Dihasilkan untuk jarak Q1 yaitu 312,2 cm. Kemudian untuk Q2-nya 441,2 cm. Melalui perhitungan rumus yaitu dengan cara E1 sama dengan E2 K kali Q1 per X kuadrat sama dengan K kali Q kuadrat Q2 per 7,5 min X kuadrat. Kemudian dihasilkan dari perhitungan manualnya untuk Q1 yaitu 310,6 cm, untuk Q2-nya 439,3. Mungkin hasilnya ada perbedaan, tapi hanya sedikit perbedaannya. Ini untuk bukti dari simulasinya. Hasilnya yaitu 312,2 cm untuk Q1 dan untuk Q2-nya 441,2 cm. Untuk kesimpulannya akan dipresentasikan oleh Fatika. Kesimpulan yang kami dapatkan dari pembelajaran di LKPD Medan Listrik kali ini, medan listrik dipengaruhi oleh jarak atau dilambangkan R. Semakin jauh jarak suatu titik dari suatu muatan sumber atau dilambangkan Q, maka medan listrik E yang dirasakan di titik itu akan semakin lemah. Begitupun sebaliknya, sehingga kuat medan listrik yang dilambangkan E pada suatu titik di sekitar sebuah muatan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang dilambangkan R di antara titik dengan muatannya, atau dapat dituliskan juga E1 per R kuadrat. Sedangkan semakin besar muatan sumber atau Q, maka semakin besar pula medan listriknya yang dilambangkan E atau dapat ditulis E sama dengan Q. Untuk rumusnya, E sama dengan F per Q atau E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Di hasil terdapat perbedaan antara perhitungan yang kami lakukan dengan hasil dari laman PET. Walaupun ada sedikit perbedaan hasil untuk pertanyaan-pertanyaan di atas, yakni antara perhitungan kami seperti bukti di bawah dengan apa yang tertera di halaman PET, kami rasa perhitungan manual dalam perhitungan yang sudah ada di sistem bisa saja berbeda, tetapi besar kuat medan listrik yang dihasilkan dan besar jarak sesuai dengan pertanyaan di atas akan sama saja. Ini adalah bukti perhitungan manual yang kita lakukan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan dari kelompok lain? Ada masukan dari kelompok lain? Gimana kelompok lain? Nggak ada. Oke. Catatan dari Ibu. Yang pertama itu jarak. Coba ditampilkan lagi yang tadi LKPD-nya. Dari pertanyaan 1 coba. Oke. Jawabannya agak naik ke atas coba.
dinaikkan lagi. Nggak bergerak, Bu, tapi di laptopnya udah dinaikin. Sinyalnya berarti. Oke, nih jadi gini. Tadi nomor 1 bisa dibacakan aja, gimana tulisannya, jawabannya? Lebih besar medan listrik yang dialami muatan O dibandingkan dengan yang dialami oleh muatan lebih besar yang muatan O, Bu. Jadi besar medan listrik yang dialami muatan O karena muatan O lebih dekat dengan pusat medan listrik. Jadi besar medan listrik yang dialami muatan O karena muatan O lebih dekat dengan pusat medan listrik. Nah, jadi kalau kayak gini, sebenarnya itu yang berdasarkan rumusnya bla 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 sampai Q per R kuadrat itu sebenarnya nggak terlalu untuk nggak dimasukkan juga nggak apa-apa, karena kan yang ditanya itu kan hanya bagaimana besar medan listrik yang dialami muatan O dibandingkan dengan yang dialami muatan P. Itu cukup kamu tuliskan kan berdasarkan simulasi itu kan nanti pasti ada hasilnya kan, jumlah dari besar medan di O itu berapa, besar medan di P itu berapa. Nah dari situ udah kelihatan tuh besar perbedaannya gimana, lalu nanti baru dibandingkan. Kalau untuk kesimpulannya ini sudah benar, yaitu lebih besar medan listrik yang dialami muatan O karena muatan O lebih dekat dengan si muatan yang kita uji. Lalu untuk yang jawaban untuk nomor 2 dan 3 itu cukup ditampilkan aja data yang didapat dari simulasinya, lalu data yang didapat dari perhitungan. Jadi nggak perlu kamu uraikan. Jadi perhitungan saya seperti ini, itu nggak usah. Jadi langsung aja berdasarkan simulasi saya dapat nilai sekian. Berdasarkan perhitungan saya dapat nilai sekian. Nah berdasarkan kedua itu ada, misal kalau tepat berarti nggak masalah. Tapi sedangkan kalau ada selisih, tinggal kamu analisis kenapa bisa ada selisih seperti itu. Lalu untuk yang nomor 3, coba nomor 3. Bisa digerakin? Sebentar ya, Bu, diulang lagi soalnya Freeze ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Iya. Nah, yang untuk nomor 3 itu kan kita sebenarnya nyari di mana gitu kan. Nah, berarti kan kalau nyari di mana itu berarti kita nyoba di antara, nyoba di kanan, nyoba di kiri. Nah, dari situ kita tahu yang nilai E-nya 0 itu ada di sebelah mana gitu. Nah, dari situ terus nanti dari situ kamu bisa, kan kalau dari simulasi itu kelihatan tuh arah-arah si garis-garis medannya itu kan kelihatan. Nah, otomatis kalau kamu nyari yang nilai 0 itu, kamu nyari daerah yang nggak ada garis medan gitu kan. Nah, dari situ kamu bisa tarik kesimpulan kenapa kamu letakkan si muatannya itu di situ. Karena kenapa? Di situ kan kelihatan tuh gambarnya. Oh, karena di situ nggak ada tuh garis medannya, jadi kemungkinan di situ nilainya 0. Oh, kalau di tengah itu masih ada garis medan, makanya nggak mungkin 0. Kalau di kanan masih ada garis medan, makanya nggak mungkin 0, kayak gitu. Jadi, tarik kesimpulan dari
data yang bisa kamu amati, nggak melulu harus dihitung gitu. Perhitungan itu hanya digunakan untuk analisis. Analisis itu terjadi ketika kamu sudah selesai melakukan simulasi. Seperti itu ya. Bisa Iya, Bu. dipahami? Gitu. Jadi yang kalian presentasikan itu cukup yang hasil simulasinya aja. Terus kalau untuk perhitungannya itu bisa sebagai tambahan data gitu. Oh ternyata selisih, berarti simulasi yang saya dapat benar atau tidak gitu. Jadi hanya untuk verifikasi data saja kalau untuk hasil perhitungan seperti itu. Oke, terima kasih kelompok Jauza dan Fatika. Untuk yang lain ada pertanyaan? Sudah cukup? Sudah cukup, Bu, sudah cukup. Sudah cukup. Nah, berarti gimana tuh? Untuk hari ini, ilmu apa yang kalian dapat? Gimana tentang medan listrik? Udah mulai paham tentang medan listrik? Sudah. Nah, berarti medan listrik tadi berarti apa? Saya naik listrik. Nah, berarti yang di video pertama tadi, hubungannya dengan yang di video pertama gimana? Medan listrik yang tolak-menolak benar nggak, Bu? Tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti arahnya sama atau tidak? Tidak. Tidak. Sedangkan kalau yang di video pertama tadi, arahnya Tarik menarik. tarik menarik berarti saling mendekati gitu. Kenapa? Tolak menolak Videonya diputar, tadi sedotannya menempel nggak antar sedotannya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Tapi bendanya sedotan yang lain itu ikut bergerak kan? Iya, Bu, betul. Nah, berarti jarak antara sedotan satu dengan sedotan yang lain itu masih ada di daerah listrik yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, ketika kamu jauhkan itu kemungkinan sedotannya tidak akan bisa bergerak gitu. Nah, berarti faktor apa aja yang mempengaruhi medan listrik? Media, Bu, media. Media apanya? Misalnya di medan listrik itu ditempatkan di ruang vakum. Itu K-nya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kalau misalnya dia medianya udara, kita bisa simpulkan permitivitasnya itu sama dengan 1, Bu. Iya, Nanti lalu dicari apa lagi? Benar. Lalu apa lagi? Muatan listriknya, Bu. Nah, muatan listriknya gimana? Muatan listriknya gimana? Kalau muatan listriknya semakin besar, yang terjadi apa? Medan listriknya Gayanya akan semakin besar, Bu. Medan listriknya semakin besar. medan listriknya akan semakin besar karena gaya listriknya juga besar gitu. Nah, terus kalau dijauhkan jadi gimana? Kalau dijauhkan medan listriknya jadi gimana? Semakin mengecil, Bu, semakin kecil. Nah, semakin Kecil, Bu. Berarti medan listrik dengan jarak itu berbanding Terbalik. terbalik. Sedangkan dengan gaya listrik berbanding lurus, Bu. lurus. Jadi semakin besar gaya listriknya, maka medan listriknya juga jadi lebih besar. Semakin jauh jarak muatan uji dari muatan yang kita hitung atau yang kita cari medan listriknya, maka akan semakin semakin kecil medan listrik. Nah, terus kalau nanti muatannya lebih dari 1, cara menentukan besar medan listriknya gimana? Menentukan Dengan arahnya menggunakan dulu, Bu.
arah. Nah, menentukan arahnya dulu, lalu menentukan nilainya dengan rumus Bu. rumus apa? Rumus E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, itu kan kalau muatannya 1. Kalau muatannya lebih dari 1, Pakai vektor, Bu. pakai vektor. Ingat, jadi pakai vektor. Jika muatan ujinya lebih dari 1, gunakan konsep vektor seperti pada perhitungan yang kamu lakukan di LKPD tadi gitu. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan lagi tentang medan listrik? Nggak ada. Sudah cukup, Bu. Untuk yang belum presentasi, jangan lupa dibuat video presentasinya lalu di-upload ke YouTube ya untuk dimasukkan ke dalam penilaian. Sudah cukup hari ini? Sudah? Cukup Bu, cukup. Oke, kalau sudah, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan nanti tugasnya, dikumpulkan sesuai tenggat waktunya. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang hukum Gauss. Jadi silakan dibaca dulu tentang teori-teori hukum Gauss seperti apa. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Bu. Silakan boleh keluar. Iya, Pak. Sukses, Bu. Kurang, Pak. Apa yang menurut Ibu masih kurang? Di luar dari masalah jaringan, kayaknya siswanya masih belum ya? Padahal saya udah kasih materinya sebelumnya, lalu tentang LKBD juga sudah saya informasikan sebelumnya. Di WhatsApp berapa lama, Pak? Enggak aja. Ini kan, saya buka dua. Oh iya, buka Pak. dua dengan tempatnya apa? Bapak baik hati. Iya, buku tulis. Iya,
Iya. KPD saya kirim. Tapi saya mood nggak bisa masuk sana sih. Cuma kita nggak bisa menahan Kita simpulkan. dari Ada sananya. yang nih, muatannya sama kan? Muatannya sama kan? Oke, kita simpulkan ya. Sudah Iya. pada coba ya? Dah. Ya, kalau saya melihat anaknya sih sebetulnya nggak masalah, apa namanya, dia cukup bisa mengemukakan pendapat ya, Iya. nggak pasif. Mungkin strategi memancingnya ya, Oke, kurang dari aktif, percobaan yang kalian untuk lakukan, kurang bisa menyusun strategi untuk memancing dia itu mengemukakan pendapat. Terus tadi ada di waktu jeda itu kenapa ya? hanya yang pertama menggunakan Kayaknya Yang mana, Pak? terjadinya atau tadi ada waktu jeda waktu anak-anak mengerjakan ER, menyebabkan sedotan menjadi LKPD. LKPD ya, yang LKPD. pertanyaan nomor Itu satu. kok tampaknya kok konsentrasi ibu agak blank ya? Halaman 4. Iya. Itu Semuanya LKPD. enggak. Ini saya kan yang pakai komputer satunya itu kan pakai wifi sekolah ya Pak ya. Itu Iya. setiap dipakai ngerekam itu pasti di tengah jalan suka mati sendiri gitu Pak sinyalnya. Jadi kemungkinan nanti untuk berikutnya saya langsung pakai dari HP aja, nggak usah pakai wifi sekolah, kayaknya kayak gitu aja Pak. Proses Jadi tadi saya lagi ngetak-ngetik itu. Iya. Iya, jadi saya ngelihat waktu di jeda itu loh, ibu ini kok bad mood ya? Itu saya lagi mikirin jaringannya Pak. Jaringannya. Soalnya kalau jaringannya lemot, kadang suka jadinya laptopnya ngehang gitu. Oh, Karena iya. nyari jaringan gitu kan, jadi saya takut mati di tengah jalan gitu. Iya. Jadi saya khawatir itu kalau ibu begitu terus nanti nggak bisa memberi nuansa yang lebih menarik gitu. Ada hanya dengan senyuman saja udah segar sebetulnya suasananya itu. Saya Iya, tadi simpang lagi mikir. ini gambar yang pas nanti diperiksa ada fase-fase yang ya sangat wah, ini kurang menarik gitu. Atau sama-sama negatif. Karena yang kita lakukan tapi baik-baik ya. Iya, pertanyaan ketiga, Iya. apa yang terjadi ketika kedua sedotan didekatkan? Pak, kalau misalnya saya lebih fokus ke anak mengemukakan pendapat aja nggak apa-apa Pak. Jadi kan kadang anak suka bingung untuk membuat pertanyaan gitu ya. Jadi kadang karena mereka bingung membuat pertanyaan, jadi pasif gitu. Sedangkan kalau ditanya sebenarnya mereka bisa gitu. Jadi kalau saya fokus ke jadi saya yang bertanya, anak yang mengutarakan pendapat itu nggak apa-apa Pak. Ya apa-apa. Oh, Atau ya. ditanya dibimbing toh dengan pertanyaan sederhana nanti terus disimpulkan gitu. Oke, ini kesimpulannya. Anak-anak nyimpulkan ya bisa. Iya. Tadi Tapi juga ada pas interaksi. kesimpulan juga. Iya. Itu kelihatannya yang bimbingan yang semacam itu. Itu yang kurang. Ya. Nah, kalau penguasaan ibu sih sebetulnya baik. Saya kemarin memberitahu tentang kuat medan, mestinya di bagaimana cara menentukan kuat medan. Baiknya pakai simulasi itu. Sebetulnya sudah langsung. Tadi kan jalan sebetulnya kan. Pakai pet tadi. Ya, itu sih sebetulnya sudah paham lah, maksudnya langsung nangkap gitu. Ya memang betul kan sesuai dengan perkiraan saya ya. Video sedotannya itu enggak berfungsi gitu. Kurang ini ya. Iya. Iya, hanya menghabiskan waktu. Sebetulnya ibu inginnya agar ada awal untuk demonstrasi gitu kan. Iya. Tapi kebetulannya yang itu nggak tepat jadinya. Iya. Saya memang awalnya agak
memperkirakan itu tampaknya kurang kita pas. sudah bahas, sudah muncul tuh gaya apa, gaya Coulomb. Tapi Ada hukum mengenai penggunaan FET, mengeksplorasi E, itu tadi sudah baik. Iya. Nah, Ketika orang ada langsung muncul mengerti bagaimana muatan positif menentukan E. Hanya tadi ada sedikit kesalahan ya maka di dia akan tolak Ibu menuliskannya itu kuat medan pada muatan. kita bahas. Harusnya lebih ditegaskan kuat medan terhadap sebuah titik. Oh, Kalau terhadap muatan itu yang muncul gaya. Menarik. iya. Oke, tadi yang menanya Kuat Ilyasa medan ya? terhadap muatan akan Ilyasa menimbulkan kamu gaya. menanya tadi ya? Sudah terjawab ya? Ya kan? Iya. Sudah terjawab. Oke. Nah, tadi ada kalimat Faktor-faktor yang menentukan kuat gaya medan pada muatan. Nah, itu nanti bingung nanti gaya atau kuat medan. Saya lambangkan F Nah, kuat medan itu terhadap sebuah titik. Gaya Coulomb itu sebanding Kalau dengan gaya terhadap sebuah muatan. FC sebanding dengan Q1, FC sebanding dengan Oke ya Bu ya. FC sebanding Saya dengan kira saja ya sementara. Iya. Oke. Jadi semakin Nanti yang besar ketiga muatannya, mungkin luring ya. semakin Yang ketiga, iya, nanti saya turing. ketika muatannya semakin besar, Oke. maka gayanya semakin Ya. Nanti Ya, kan terima kita kasih, bahas Pak. nanti di refleksi ya. Iya. Ini karena Iya, terima acaranya besar mepet-mepet dengan yang lain. sebanding. Iya. Heeh. Oke, saya live ya Bu ya. Iya, Bapak, terima kasih.